Sejarah Indonesia, Kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia ini berdiri pada abad ke-5 di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sejarahnya dapat kita ketahui dari peninggalannya yang berupa yupa. Apa itu yupa? Ya, yupa adalah tugu batu yang difungsikan sebagai tugu peringatan di zaman Kutai. Dari tugu yupa ini, terdapat sejarah yang dituliskan dalam huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Salah satu yang bisa kita ketahui adalah raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Dari nama ketiga raja ini, kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh Hindu masuk ke Indonesia. Kudungga adalah nama asli orang Nusantara. Namun untuk Aswawarman dan Mulawarman merupakan nama yang mengandung unsur India. Dari sinilah kita bisa ketahui bahwa pengaruh agama Hindu mulai masuk ke Indonesia di Kerajaan Kutai dari awal masa Kudungga. Beberapa pengaruh agama Hindu diantaranya kebiasaan Raja Mulawarman yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi per tahunnya pada Brahmana. Yang kedua, kegiatan perekonomian masyarakat yang awalnya hanya bertani dan beternak mulai berubah menjadi perdagangan. Hal itu sangat didukung dengan keadaan kerajaan Kutai yang berada di jalur perdagangan internasional. Kutai berada di antara Selat Makassar dan Filipina, di mana menjadi jalur para pedagang India yang ingin menuju Cina. Sehingga kerajaan Kutai menjadi pelabuhan besar yang biasanya ditempati untuk bersinggah dan bongkar muat barang. Yang kedua, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terkenal sebagai kerajaan Hindu yang tertua di Pulau Jawa. Sejarah tentang kerajaan ini menyebutkan bahwa berdiri di abad ke-5 dan merupakan kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Hal itu dilihat dari catatan sejarah dan juga peninggalan artefak yang ditemukan di sekitar lokasi kerajaan. Sumber-sumber lain yang menjadi sumber sejarah dari kerajaan ini adalah prasasti dan juga catatan musafir Cina. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta itu meliputi prasasti kebun kopi, Ciaruten, Pasir Awi, Jambu, Muara Jianten, dan juga prasasti Tugu. Dari catatan seorang musafir Cina yang bernama Fahin, mengkisahkan bahwa dalam perjalanannya menuju ke India, ia sempat singgah di Pulau Jawa atau dikenal sebagai Yepoti pada zaman dahulu. Fahin menjelaskan bahwa masyarakat Tarumanegara sudah mengenal kegiatan bertani dan berdagang. Yang mereka perdagangkan antara lain yaitu jula badak, kulit penyu, dan perak. Fahin juga menjelaskan di kerajaan ini ada 3 aliran kepercayaan, Hindu, Buddha, dan animisme. Rajanya yang terkenal bernama Purnawarman memeluk agama Hindu aliran Wisnu. Raja ini sangatlah berani, tegas, dekat dengan para Brahmana dan rakyat, juga memiliki kepribadian jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Kiprahnya dalam memakmurkan masyarakat Tarumanegara salah satunya adalah pembangunan waduk atau irigasi, yaitu dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau kira-kira 11 km dari Sungai Gomati. Sejak saluran ini dibuat, maka kebutuhan pengairan sawah dan juga bencana banjir dapat dihindari.
Yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Berbeda dengan kedua kerajaan sebelumnya, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang berkembang di bawah pengaruh agama Buddha. Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 dan dikenal sebagai kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia, dikarenakan mampu mengembangkan dirinya menjadi negara maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Sumber sejarah kerajaan ini dapat kita ketahui dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri kita mendapatkan prasasti, di antaranya Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Karangbrahi, Palas Pasema, dan Amogasapasa. Sedang prasasti dari luar negeri kita ketemukan yaitu Ligor, Nalanda, Kanton, Grahi, dan Prasasti Jaya. Selain prasasti tersebut, sumber sejarah lain yaitu berasal dari catatan seorang pendeta Cina yang bernama Ising. Ising menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara. Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang memiliki kekuatan penuh sehingga Pulau Bangka, Jambi Hulu dapat ditaklukkannya pada tahun 686 Masehi. Bahkan serangan dari Raja Rajendrakola yang berasal dari India mampu dipatahkan. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berada di Palembang dekat pantai di tepi Sungai Musi. Awalnya masyarakat bermata pencaharian bertani, namun karena kedekatannya dengan pantai, mereka akhirnya memiliki mata pencaharian pokok yaitu berdagang. Perkembangan perdagangan pun berjalan pesat. Hal itu dikarenakan letak Sriwijaya yang berada di jalur perdagangan internasional, sehingga Sriwijaya menjadi tempat persinggahan untuk melakukan bongkar muatan barang dagangan oleh pedagang India yang mau ke Cina atau yang dari Cina ke India. Berkembang pesatnya Sriwijaya menjadi pusat perdagangan mendorong para penguasa kerajaan ini untuk memperkuat armada lautnya. Sehingga armada angkatan laut yang kuat Sriwijaya ini mampu menguasai wilayah Asia Tenggara, Laut Natuna, hingga Semenanjung Melayu. Di Sriwijaya ini, karena menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara, semua pendeta termasuk Ising belajar di sana untuk mempelajari tata bahasa Sanskerta sebelum mereka melakukan kunjungan ke India. Adapun guru besar yang terkenal untuk agama Buddha yaitu Satyakitri. Selanjutnya, Ising juga menyebutkan bahwa raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya ini bernama Bala Putradewa yang memerintah di abad 9 Masehi. Di dalam masa pemerintahannya, Sriwijaya benar-benar mencapai puncak kejayaan karena wilayahnya yang semakin luas. Pada abad kedua, kekuasaan kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Hal itu dikarenakan banyaknya terjadi pemberontakan di sekitar wilayah kerajaan Sriwijaya dari kerajaan-kerajaan kecil di luar kerajaan Sriwijaya. Akibat pemberontakan itu, maka banyak kapal Sriwijaya yang mengalami kehancuran dan juga tenggelam.
Sehingga pada saat ada armada kerajaan Majapahit yang menyerang Sriwijaya, maka saat itulah riwayat dari kerajaan Sriwijaya berakhir. Yang keempat yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini berdiri pada abad ke-8. Diperintah oleh dua dinasti, yaitu Sanjaya yang beragama Hindu dan Shailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti ini saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang juga memerintah bersama-sama. Sumber sejarah tentang Kerajaan Mataram meliputi Prasasti Janggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Kelurak, dan Prasasti Mantiasih. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan dua dinasti yang silih berganti. Sesuai dengan Prasasti Canggal, diketahui bahwa Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijak sehingga rakyat hidup aman dan tentram. Selain itu, Prasasti Canggal menyebutkan bahwa setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Dalam Prasasti Kalasan disebutkan bahwa Rakai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara bagi para pendeta Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram kuno pun terpecah menjadi dua, yaitu di bawah kekuasaan Sanjaya menganut Hindu, berada di Jawa Selatan, dan pemerintahan lainnya beragama Buddha di bawah dinasti Sailendra di Jawa bagian utara. Raja-raja yang berkuasa dari kerajaan Sanjaya tertera pada Canggal dan Mantiasih, sedang untuk yang berasal dari Sailendra tertera pada Ligor, Nalanda, dan Prasasti Kelurak. Perpecahan tersebut tidak berlangsung lama karena Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya mengadakan perkawinan dengan Pramodawardhani dari Sailendra. Dari perkawinan ini maka Mataram dipersatukan kembali. Pada masa pemerintahan Pikatan Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas sampai ke Jawa Timur. Sepeninggal Rakai Pikatan, Mataram kuno diperintah oleh Dyah Balitung yang memerintah hingga tahun 911 Masehi. Pada masa pemerintahannya lah puncak kejayaan Mataram kuno dicapai. Raja-raja yang memerintah Mataram kuno selanjutnya yaitu Raja Daksa, Raja Tulodong, kemudian Sri Maharaja Rakewawa. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakewawa terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi yang memporak-porandakan daerah Jawa Tengah. Melihat situasi kerajaan yang tidak aman, akhirnya Empu Sindok sebagai pejabat dalam pemerintahan Sri Maharaja Rakewawa memindahkan pusat kerajaannya ke Jawa Timur. Selain terjadinya bencana alam, perpindahan ini disebabkan oleh serangan-serangan dari Sriwijaya ke Mataram. Hal ini mengakibatkan Mataram kuno makin terdesak ke wilayah timur. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram bersumber dari pertanian karena letaknya di pedalaman. Selain pertanian, masyarakat kuno juga mengembangkan kehidupan maritim, yaitu memanfaatkan aliran sungai Bengawan Solo. Di bidang kebudayaan, Mataram banyak menghasilkan karya berupa candi dan stupa. Keluarga Sanjaya meninggalkan candi-candi seperti Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Gedung Songo, dan Prambanan. Sedangkan Sailendra ada Borobudur, Mendut, dan Pawon.
Kerajaan yang kelima yaitu Kerajaan Medang. Kerajaan ini merupakan kerajaan kelanjutan dari Mataram kuno yang berada di Jawa Timur, yang didirikan oleh Empu Sendok. Beribu kota di Jombang tepi Sungai Brantas, dan Empu Sindok ini mendirikan dinasti baru yang bernama Dinasti Isyana, menggantikan Dinasti Sailendra. Sumber sejarah tentang Kerajaan Medang yaitu berasal dari prasasti dan juga berita dari India serta Cina. Prasasti yang dimiliki antara lain yaitu Pujangan, Anjuk Ladang dan Prada, Limus, Siroh Keting, Wurara, Semangaka, Silet, Turun Hyang, dan Prasasti Gandakuti. Empu Sindok sebagai raja pertama yang bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadharma Tunggadewa memerintah dari tahun 929 sampai 948 Masehi. Setelah meninggal digantikan putrinya yang bernama Sri Isayana Tunggawijaya yang kemudian menikah dengan Sri Lokapala, dikaruniai dengan Sri Makutawang Swardana yang kemudian naik tahta menggantikan ibunya. Sri Makutawang Swardana digantikan oleh Sri Damawangsa Teguh Anantawikrama. Dari Cina didapatkan berita bahwa Dharmawangsa pernah mengadakan serangan pada Sriwijaya guna untuk mematahkan monopoli perdagangan yang dilakukan Sriwijaya, namun gagal. Tahun 1016 Raja Wurawari menyerang Dharmawangsa. Diduga penyerangan ini dikarenakan dorongan kerajaan Sriwijaya. Dharmawangsa yang sedang melaksanakan perkawinan putrinya dengan Airlangga, putra Raja Udayana Bali. Peristiwa ini menewaskan seluruh keluarga raja termasuk Dharmawangsa sendiri. Hanya Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri. Bersama seorang pengikutnya bernama Narotama, Airlangga bersembunyi di Wonogiri hutan gunung. Airlangga pun menobatkan diri menjadi raja menggantikan Dharmawangsa di depan para pendeta Buddha. Ia segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya. Airlangga membantu Sriwijaya ketika diserang Raja Kolamandala. Selanjutnya tahun 1037 Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa. Airlangga memindahkan ibu kota kerajaan dari Daha ke Kahuripan. Tahun 1042, Airlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya yang bernama Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Namun putrinya menolak karena memilih menjadi seorang petapa yang bergelar Ratu Giri Putri. Akhirnya Airlangga pun memerintah Empu Barada untuk membagi dua kerajaan yaitu Panjalu dengan ibu kota Daha dan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan. Hal itu dilakukan untuk menjaga terjadinya perang saudara di antara kedua putra yang lahir dari selir-selirnya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang banyak bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya menjadi saingan berat dari Kerajaan Medang. Hal inilah yang menyebabkan Raja Dharmawangsa berusaha mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya sebelumnya. Selanjutnya pada masa pemerintahan Airlangga, pelabuhan Hujung Galuh di Muara Kali Brantas diperbaiki, sehingga menjadi bandar perdagangan yang ramai. Banyak pedagang asing singgah di kedua pelabuhan tersebut, baik dari India, Burma, Kamboja maupun Champa. Selain itu dibangun pula bendungan Waringin Sapta. Bendungan ini berfungsi sebagai saluran irigasi bagi penduduk dan mencegah luapan Kali Brantas yang bisa mengganggu. Selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri yang merupakan hasil pembagian Kerajaan Daha oleh Prabu Airlangga. Setelah Airlangga wafat, terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu atau disebut Kediri, dan setelah berakhir kekalahan pada Jenggala, maka kerajaan dipersatukan kembali di bawah kekuasaan Kediri.
Adapun sejarah tentang kerajaan Kediri itu disebutkan dalam Prasasti Pandeglang, Panumbangan, Hantang, Ngantang, Talandan, dan Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang pernah memerintah ada Jayawarnisa, Jayabaya, Sarwewara, Gandhara, Kameswara, dan Kertajaya. Pada masa Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya karena beliau mampu memadamkan semua kekacauan yang ditimbulkan karena pertentangan Jenggala. Sebagai bukti, dalam Prasasti Hantang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Kediri menang. Hal itu untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Setelah itu, Jayabaya mulai menata kerajaannya. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri bersumber pada pertanian dan pelayaran serta perdagangan. Hasil utamanya berupa beras. Pelayaran perdagangan mereka ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh, yang diperdagangkan antara lain emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi yang lainnya. Perkembangan seni pun juga mengalami kepesatan, yaitu dengan bukti adanya beberapa kitab yang digubah, antara lain Bharatayuddha, Kresnayana, Samaradhana, dan Lubdaka. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Kertajaya karena pada masa pemerintahnya terjadi pertentangan antara raja dan pihak Brahmana. Para Brahmana pun kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok, yaitu penguasa Tumapel, dan Ken Arok ini dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri dan Kediri pun mengalami keruntuhan. Kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Singasari atau dikenal dengan Singhasari atau Singosari. Kerajaan yang berdiri di Jawa Timur ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok. Sumber sejarahnya yaitu Kitab Pararaton, Negara Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Badawi, Maribong, Kusmada, dan Mula Malurung. Menurut Kitab Pararaton, Tumapel semula hanyalah sebuah daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Tumapel dipimpin oleh seorang aku yang bernama Tunggul Ametung. Namun akhirnya Tunggul Ametung digulingkan dari kekuasaannya oleh Ken Arok yang merupakan bawahannya. Pada saat Ken Arok sudah menguasai Tumapel, di Kerajaan Kediri terjadilah perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana. Sehingga para Brahmana pun melarikan diri ke Tumapel dan meminta bantuan Ken Arok untuk melakukan serangan ke Kediri. Dari serangan yang dilakukan, akhirnya Raja Kertajaya pun dapat ditumbangkan. Dan sejak saat itulah Kerajaan Singasari pun didirikan. Dengan mencapai puncak kejayaannya yaitu di masa zaman Kertanegara. Jadi Singasari di zaman pemerintahan Kertanegara yaitu raja yang bercita-cita untuk meluaskan kekuasaannya ke seluruh wilayah Nusantara. Pada tahun 1275, Raja Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu yang dikenal dengan Ekspedisi Melayu atau Ekspedisi Pamalayu. Selain tujuannya adalah untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya, ekspedisi ini adalah untuk menahan serbuan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Beberapa kali utusan dari Mongol ini menuntut agar Kertanegara mengakui kedaulatan Kubilai Khan di Cina. Tuntutan tersebut ditolak oleh Kertanegara dengan tegas. Kemudian Kubilai Khan pun mengirimkan armada Mongol ke Pulau Jawa. Sebagai persiapan untuk menghadapi serangan Mongol, Kertanegara pun mengirim bala bantuan tentaranya keluar Jawa. Perang ini tidak terjadi karena Kertanegara pun akhirnya meninggal pada tahun 1292 akibat serangan dari keturunan Raja Kediri yang bernama Raja Katwang.
Kerajaan yang terakhir tentang Hindu-Buddha ini adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berada di wilayah Jawa Timur tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarahnya yaitu Kitab Pararaton, Sotasoma, dan Negara Kertagama. Selain itu, juga dapat kita ketahui dari peninggalannya berupa prasasti Gunung Butak, Kudadu, prasasti Blambangan, dan prasasti Langgaran. Munculnya kerajaan Majapahit erat dengan keruntuhan dari kerajaan Singasari. Ketika Singasari diserang oleh Jayakatwang, Raden Wijaya yang merupakan menantu Kertanegara berhasil meloloskan diri. Dengan bantuan Bupati Sumeneb yang bernama Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendapatkan pengampunan dari Jayakatwang dan diberi tanah yang berada di hutan tarik dekat Mojokerto yang disebut Majapahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang. Sementara itu, tentara Mongol yang diutus oleh Kubilai Khan sudah memasuki Pulau Jawa. Mereka tetap beranggapan bahwa Kertanegara masih berkuasa, sehingga mereka tidak tahu bahwa Kertanegara sebenarnya telah wafat dan kerajaannya jatuh ke tangan Jayakatwang. Situasi ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya. Dia bergabung dengan tentara Mongol untuk menyerang Jayakatwang. Maka dengan mudahlah kerajaan Kediri yang dipimpin Jayakatwang dapat ditumbangkan. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Mongol berpesta pora. Tentara Mongol yang lengah pun akhirnya diserang balik oleh Raden Wijaya. Maka pasukan Mongol dapat dihancurkan dan sisanya pulang ke negerinya. Keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol membawa Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur. Dia mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya yaitu di masa Hayam Wuruk, di bawah pemerintahannya dan dibantu oleh Mahapati Gajah Mada. Sebagaimana dalam Kitab Negara Kertagama, Majapahit mencapai wilayah yang sangat luas daerah kekuasaannya. Karena wilayah yang luas itu, kerajaan Majapahit pun semakin dikenal oleh kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Majapahit banyak melakukan hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, Vietnam, bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Kerajaan Majapahit di bidang perekonomian pun terkenal sebagai negara agraris dan maritim. Sebagai negara agraris, Majapahit terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai yang sangat cocok untuk pertanian. Hasil utamanya yaitu beras. Dan untuk meningkatkan pertaniannya, pemerintahan Kerajaan Majapahit membangun saluran irigasi. Hal ini dimaksudkan agar tanah tetap subur dan tidak kehabisan lahan pertanian. Sebagai negara maritim, Majapahit memiliki armada laut yang sangat kuat dan selalu mengawasi seluruh wilayah perairan di Nusantara. Sejumlah pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa juga menjadi tempat yang sangat strategis untuk perdagangan karena menghubungkan Kepulauan Maluku yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Akhirnya Majapahit pun menjadi pelabuhan-pelabuhan transit yang menjadi pusat perdagangan. Beberapa kota pelabuhan yang penting pada zaman Majapahit yaitu Canggu, Surabaya, Gresik. Pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit, bidang sastra pun mengalami kemajuan. Di antara lainnya adalah adanya Kitab Negara Kertagama, terus dilanjutkan dengan Sotasoma, dan juga kitab-kitab lainnya. Bidang seni bangunan juga berkembang. Banyak bangunan candi telah dibuat, salah satunya yaitu Penataran. Terus ada lagi Candi Sawentar yang ada di Blitar dan Candi Tigawangi yang juga ada di dekat Pare, Surawana, dan Kediri. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah pemerintahan Hayam Wuruk berakhir.
Nah, demikianlah kisah tentang kerajaan Hindu Buddha yang telah kalian ikuti. Terima kasih.